Sabar, sabar, sabar. Siap, siap. Siap, Ustaz. Nanti anak hubungi kembali ya, insya Allah ya. Emang enggak? Apa tuh? Oke. Iya, Mang. Fokus. Bagian fokus. Bagian fokus. Ada orang? Ada. Bisa nggak? Boleh kalau ada. Ya lah. Sayang udah ada biar bisa dipakai. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul karamun, Bapak Ibu jamaah
Masjid At-Tahir Los Angeles yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya sore hari ini Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan di Ramadan hari ke-26 ini menjadi amalan yang sekali lagi amalan-amalan yang mendatangkan cinta, rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Karena memang daripada keinginan yang kita ingin raih dalam setiap amal yang kita lakukan, kecuali adalah kita ingin agar Allahnya ridho dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita kemudian melakukan segala sesuatu amal tapi kemudian tidak mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara kerugian. Makanya kita nggak pengen kita beramal tapi nggak pakai hati. Tapi kita beramal, justru itulah yang akan menghidupkan hati-hati kita. Dan alhamdulillah sore hari ini beberapa saat sebelum kita insya Allah akan berbuka puasa, di mana hari ini kita waktu maghribnya 19.27 ya. Jadi agak mundur lagi sedikit. Dan kita sudah membahas dua dari Light of Heart on Ramadan. Di mana bagaimana kita bisa menemukan cahaya hati kita di Ramadan. Karena kalau kita di Ramadan ini sampai nggak menemukan hati kita, maka bukan tidak mungkin ini adalah di antara episode-episode kerugian yang kita dapati di Ramadan tahun ini. Maka agar kita jadi orang yang nggak rugi, maka kita sudah membahas ada beberapa langkah. Yang pertama adalah start with Ramadan vibes. Kita menghadirkan semangat vibrasi Ramadan yang positif di dalam hidup kita. Sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama, Ramadan terdiri dari 5 huruf hijaiyah, Ra, Mim, Dad, Alif, dan kemudian Nun. Ra-nya untuk rahmat, Mimnya adalah maghfirah, Dotnya adalah da'fun, kemudian ulfatun, serta yang terakhir adalah ni'mat. Yang kedua adalah kita fokus on Ramadan's goal, yaitu kita setelah menghadirkan vibrasi Ramadan itu hadir di dalam hidup dan hati kita, adalah kita fokus apa yang menjadi tujuan dari Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Nah ini insya Allah bab ini adalah yang tidak boleh terlewati. Kalau kita di Ramadan ini pada akhirnya tidak menjadi orang bertakwa, maka berarti bisa jadi kita belum maksimal untuk menjalani madrasah Ramadan tahun ini. Dan tadi malam kita sudah membahas beberapa langkahnya. Dan yang terakhir adalah yang insya Allah akan kita bahas pada hari ini adalah knowing Ramadan successful roadmap. Kita perlu tahu bagaimana peta kesuksesan daripada Ramadan kita. Ada satu ungkapan yang menarik dari Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Gimana sih cara ngukur seseorang itu dia berhasil di Ramadannya? Maka Syekh Ibnu Rajab mengatakan, barang siapa yang mengamalkan beberapa ketaatan dan menyelesaikannya, maka tanda amal itu diterima adalah ketika berlanjut bersambung dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Tapi kalau tanda amal itu tertolak, ketika beriring maksiat setelahnya. Jadi artinya gini, kalau misalkan habis Ramadan ini kita masih disusulkan dengan ketaatan-ketaatan, kesolehan-kesolehan yang lain, mudah-mudahan sederhananya itu ciri bahwa Ramadan kita insya Allah menjadi Ramadan yang sukses. Tapi kalau kemudian setelah Ramadan, dia balik lagi kepada perilaku maksiatnya, dia balik lagi kepada kejahatan-kejahatannya, bahkan tidak ada asar seakan-akan pernah berRamadan, maka itu bisa jadi adalah di antara tanda kegagalan dari Ramadannya. Makanya ada analogi itu, berpuasalah kita di Ramadan itu seperti ulat dan jangan seperti ular. Nah, bedanya apa ulat sama ular? Yang satu T, yang satu R ya. Tapi kalau ular itu yang namanya kalau lagi puasa, dia kan ganti kulit. Jadi kalau ketika lagi proses ganti kulit seekor ular itu, di depannya ada anak ayam yang ya bahasanya tampilannya lucu dan menggemaskan sekalipun, maka ular itu nggak akan mencaplok anak ayam itu. Kenapa? Karena itu akan membahayakan bagi dirinya. Tapi begitu selesai daripada mengganti kulitnya itu, proses ganti kulit, maka ada anak ayam itu, apa yang dilakukan? Ya langsung dicaplok.
Karena ular tetaplah ular. Tapi yang namanya ulat, ketika awalnya kita ngelihat nih, misalkan keluar pas lihat di pohon di daun itu ada ulat, kita mungkin jijik. Ya bahasa kita pengen jauh-jauh lah dari ulat itu. Tapi begitu ulat itu berpuasa dan berada di dalam kepompong, sampai waktu yang cukup, kemudian dia fight untuk bisa keluar dari kepompong itu, maka dia menjadi apa? Seekor butterfly, yang kemudian memiliki sayap yang indah, dia bisa terbang kemana-mana, dilihatnya juga enak. Maka begitulah orang yang bertakwa. Ketika dia change with their fasting in Ramadan, maka harusnya dia kemudian bisa semakin indah perilakunya, semakin giat kebaikannya, dan insya Allah semakin dekat kepada yang menciptakannya. Makanya ini yang perlu menjadi pertanyaan dasar kepada kita. Kalau kita bicara, lalu apa sih yang sebenarnya kita cari di Ramadan? Apa yang kita cari di Ramadan? Apakah kita cuma cari sekedar pahala? Apakah kita cuma cari sekedar keuntungan secara material? Atau yang sebenarnya kita cari itu adalah Allahnya, betul nggak Pak? Karena apa yang kita cari di Ramadan ini akan mempengaruhi motivasi kita di Ramadan. Dan bahkan Allah sendiri telah mengatakan terkait dengan perjalanan Ramadan itu, bahwa kata Allah SWT, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amal Bani Adam itu untuk dia, kecuali puasa. Karena puasa itu adalah untukku, wa ana ajzibi. Aku sendiri yang akan membalasnya. Ini Masya Allah. Kalau kita kerja, kemudian kita dapat salary dari finance division, itu kan kita biasa senang aja gitu ya. Tapi kalau big boss kita yang langsung ngasih, rasanya sama apa beda? Beda. Kenapa beda? Ada pride di situ, betul nggak? Ada kebanggaan, wah bos aja langsung ngasih nih. Apalagi Allah. Kalau kita dapat pahala, bagus. Tapi kalau Allah sendiri yang langsung menilainya, kira-kira lebih bagus apa enggak? Cuma masalahnya kita selama ini sudah mengenali Allah seperti itu, atau kita baru tahu Allah. Karena orang yang tahu Allah itu akan beda dengan orang yang kenal Allah. Sehingga ketika kita, memang siapa Ustadz yang antaranya memaknai Allah? Salah satu yang sering kita munculkan ini, dialah Allah, zat yang maha mencintai dan selalu menanti hambanya untuk kembali. Bahkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, tidak tatkala Allah menciptakan makhluknya, dia menulis di dalam kitabnya, yang itu terletak di sisinya di atas arasy, ada sebuah statement di situ yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Cause our sins is not greater than God's mercy. Karena dosa-dosa kita tidak pernah lebih hebat daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau begitu Allah itu sayang banget gak sama kita? Ngerasain gak kalau Allah itu cinta kepada hamba-hambanya? Bahkan begitu cintanya, bahkan Allah itu nggak manggil seorang yang udah punya dosa, berbuat kesalahan dengan dosa dan kesalahannya saja. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah SWT mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang banyak melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Maka insyaallah di detik-detik akhir ini kita pengen bahasanya makin dekat kepada Allah, makin pantas mendapatkan cintanya Allah. Cuman gimana caranya agar kita bisa menggapai cintanya Allah? Nah, menariknya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Shalikin,
menuliskan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Dari 10 kita ambil 5 lah. Di antaranya. Yang pertama apa? Kalau kita ingin bahasanya menggapai cintanya Allah, kalau kita cinta seseorang dan orang itu mengirimkan surat cinta, kita senang nggak dapat surat cinta itu? Bahasanya bahkan kalau era dulu itu, kalau misalkan terpisah jarak, kemudian kirim suratnya itu pakai Pak Pos. Pasti nunggu-nunggu tuh kalau Pak Pos datang. Apalagi kalau suratnya udah datang, masih kertas-kertas wangi gitu. Ya. Tulisannya sama stempelnya stempel bibir. Ya. Ini kan eranya masih mengalami era itu ya. Kalau sekarang kan nggak ada kayak begitu ya. Kalau era sekarang itu semuanya langsung by digital gitu. Undangan aja digital ya. Digital invitation. Tapi kalau dulu kirim letter itu Masya Allah. Nungguin. Ya Allah ya Rabbi. Padahal itu sesama manusia. Dengan orang yang kita cintai. Apalagi kalau kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu memberikan kita surat cinta. Apa surat cintanya? Al-Quranul Karim. Maka yuk, hidupkan ayat cintanya itu dengan membaca Al-Quran. Tadaburi, pahami, jalankan. Baca, tadabur, pahami, jalankan, dakwahkan kalau mau. Yang kedua, dekati Allah. Tambahkan ibadah sunnah setelah wajib. Karena kapan lagi di Ramadan ini kita mendapatkan pahala wajib padahal amalannya sunnah. Dan ini salah satu kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa iya dengan yang kayak gini aja kita nggak mau deket sama Allah? Kita kalau datang ke Best Buy gitu ya, kemudian ada diskon sampai 50% tambah 20% kali 30% dibagi 10% pangkat kuadrat. Kira-kira gimana? Ini diskon apa pelajaran matematika gitu. Tapi kalau kita lihat kayak gitu pasti kita ingin mengambil barang sebanyak-banyaknya. Maka begitu juga di Ramadan. Ramadan ini rahmat Allah on sale. Alhamdulillah, sedikit lagi ya. Maka selalu ingat zikrullah dengan qalb, dengan lisan, dengan amal. Dahulukan Allah, maka niscaya Allah akan memberikan kebaikan bagi kita dan selalu tafakur. Termasuk di akhir hari ke-26 ini, marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita lakukan insya Allah menjadi amalan yang Allah ridhoi, Allah rahmati, dan semakin mendatangkan cintanya kepada kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Ya Allah, terimalah daripada segala amalan ibadah Ramadan kami, puasa kami hari ini, segala kebaikan, dan mampukan kami untuk melestarikan kebaikan itu di sisa hari akhir Ramadan, dan kami mampu membawanya dan menjadi dampak setelah Ramadan itu berakhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amalu alladhi yuballighuna ila hubbik ya rabbal alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa 'ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Selamat berbuka puasa Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.